Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan semakin menghindar, semakin menempel. Teman-teman, di tema readingan kali ini kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang telah pun mencuba sedaya upaya untuk menghindar dari dirimu. Tetapi apa yang terjadi adalah kebalikan. Semakin dia cuba menjauh, energinya ketarik terus atau semakin menempel sama energi kamu. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, general reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakannya. Kita akan lihatkan energi siapakah yang akan ketarik hari ini. Seseorang yang cuba menghindar daripada diri kamu, tetapi apa yang terjadi semakin menempel. Nah, siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang sedang menghindar atau menjaga jarak dengan kamu detik ini. Sekurang-kurangnya seperti ini teman-teman. Kamu dapat merasakan dia seperti menjaga jarak dan cuba menghindar daripada berkomunikasi ataupun bertemu dengan dirimu. Nah, siapakah orang ini? Di sini ada Three of Pentacles. Orang ini hadir daripada lingkungan pertemanan kamu ataupun daripada pekerjaan yang sama. Mungkin ya, rakan sekerja kamu. Tetapi jelas terlihat di sini teman-teman ya, sama ada perbezaan di antara kalian. Nah, perbezaan apa saja teman-teman ya, ataupun terlibat dengan sesuatu yang berkaitan dengan kawan baik, bestie kamu ya. Saya merasakan seperti seorang lelaki, dua orang wanita seperti gambar ini, ataupun terbalik ya, dua orang lelaki, seorang wanita. Kamu jelas di sini ya, apa yang ingin saya sampaikan, penglibatan yang seperti itu. Nah, mungkin suka saling suka, mungkin ada dua orang yang menyukai seseorang, ataupun terbalik ya. Kita akan lihatkan lagi. Di sini yang pasti teman-teman ya, seseorang yang sudah menganggap kamu sebagai partnernya si dia, kawan untuk selama-lamanya. Orang yang sudah menganggap kamu sebagai teman baik seperti itu ya. Nah, mungkin hubungan kalian ini diawali dengan sebuah persahabatan seperti itu ya. Apa yang dia rasakan kepada kamu ini cukup dalam teman-teman ya. Memiliki perasaan yang cukup besar. Tetapi dengan kehadiran kartu kedua ini, saya juga menangkap beberapa di antara dia ini tidak berani. Tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada kamu atau cuba berselindung. Ada sesuatu yang cuba dia sembunyikan. Mungkin dia merasakannya. Contoh yang paling mudah ya, jikalau kalian di sini mungkin ada pasangan atau dia yang ada pasangan, kalian ini mungkin mengenali pasangan masing-masing. Maka perlu menjaga hati setiap orang. Maka orang ini sangat berhati-hati ya dari segi penyampaian hatinya kepada kamu. Maka dia cuba menghindar agar tidak terlihat ya yang dia mengejar kamu. Nah, ini ada sesuatu yang berkaitan dengan emosi, perasaan hatinya yang cukup dalam. Tetapi saya menangkap daripada kartu kedua ini ya, sangat berhati-hati dengan apa yang sedang dia rasakan kepada kamu ya. Orangnya agak lucu teman-teman, orangnya suka bercanda, tetapi orangnya tegas. Pada waktu yang sama, dia tahu apa mahunya. Beberapa di antara dia ini mungkin seorang single parents, janda ataupun duda, ataupun seorang yang sudah lama single. Dia suka bercanda tawa dengan kamu, tetapi dari segi karakteristik orangnya tegas. Orangnya seperti sedikit berjiwa bebas dan tidak suka dipermain-mainkan. Orang ini sudah banyak melalui teman-teman ya, jatuh bangunnya sebuah hubungan dan sering dikecewakan. Maka dia agak berhati-hati ya ketika menemukan hubungan baru ya, ketika menjalankan hubungan baru dia akan bersikap berhati-hati agar perasaannya tidak dipermainkan. Orangnya sangat suka travelling, sangat suka pergi ke tempat-tempat yang indah, sangat sukakan outdoor, sangat sukakan laut, sangat sukakan pantai, sangat suka kepada tempat-tempat yang terbuka.
sangat tertarik kepada sebuah pemandangan yang indah, ya. Orang ini sangat percaya diri. Sangat percaya diri dan amat menyukai kebebasannya. Kita lihat lagi, ya. Di sini ada King of Swords. Beberapa di antara dia ini, teman-teman, ya, merupakan seorang yang sama ada sepantaran atau usianya jauh lebih tua daripada kamu. Nah, walaupun mungkin, ya, sepantaran atau usianya jauh lebih tua daripada kamu, penampilan si dia ini cukup menarik. Masih lagi tampan, ya, masih lagi cantik. Bodinya juga begitu cantik, teman-teman, ya, sangat pandai menjaga penampilannya. Mungkin ada sedikit jambang atau berjanggut seperti ini, rambut yang sudah beruban. Beberapa di antara dia, si cowok mempunyai rambut yang panjang, ya. Jikalau dia seorang pria mempunyai rambut panjang, ataupun jikalau dia seorang wanita, orang wanita ini sudah berusia, teman-teman, ya, sama ada sepantaran ataupun jauh lebih tua daripada kamu. Nah, seperti itu. Atau energi ini mungkin terbalik. Orangnya cukup bijaksana. Di sini, teman-teman, dengan kehadiran Queen of Swords and King of Swords, terlihat seperti ada koneksi soulmate di antara kalian, ya. Kedua-dua kalian ini bijaksana. Kamu dapat membaca mindanya, dia juga dapat membaca minda kamu. Kamu merasakan dia ini cukup bijak. Dia juga merasakan kamu ini cukup bijak. Sama-sama tahu, ya, bagaimana untuk menjalankan permainan ini. Ketika dia menghindar, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Jikalau kamu mendiamkan dia, dia juga akan mendiamkan kamu. Sama-sama bijak di sini. Nah, ada koneksi soulmate, ya. Dan saya merasakan kalian ini memendam perasaan yang cukup dalam untuk satu sama lainnya. Dia menghormati kamu sebagai seorang sahabat. Kamu juga menghormati dia sebagai sahabat selama-lamanya untuk kamu. Saling sayang menyayangi di sini. Kita akan lihat lagi, ya. Di sini, teman-teman, seseorang yang sering memikirkan kamu. Nah, walaupun dia cenderung menghindar, tidak bertemu, tidak mahu berjumpa dengan kamu, dia sering memikirkan kamu. Orangnya cukup sibuk. Orangnya tidak ada masa, teman-temannya, sukar untuk dia mencari waktu untuk datang kepada kamu. Dari segi pekerjaan, dia cukup bekerja keras, ya, sering memfokuskan ke arah making money, ya, penghasilan. Tetapi dari segi pemikirannya, sering dihantui oleh kamu. Sering memikirkan kamu dan sering merindukan kamu. Dan ada kalanya dia ingin keluar daripada perasaan ini. Dia tidak mahu lagi terpenjara dengan memikirkan kamu, tetapi semakin dia cuba, energinya sepertinya semakin menempel memikirkan kamu. Ketika dia memandang kepada cermin, ya, yang dia lihat bukanlah refleksi wajahnya, tetapi kamu. Orang ini sangat menginginkan kamu sebenarnya, tetapi kerana dia sangat menghormati persahabatan kalian. Itu yang saya tangkap di sini, teman-teman, ya. Bottom of the deck. Beberapa di antara kamu di sini, ya, berjarak jauh dengan orang ini, atau mungkin rumahnya agak jauh dari rumah kamu, ya. Kalian ini mempunyai perbezaan dunia yang nyata, tetapi sama-sama mementingkan satu sama lainnya. Beberapa di antara kamu juga bukan saja sebatas menghindar, tetapi sudah mengakhiri hubungan ini. Mungkin baru berpisah, baru memutuskan, atau sekurang-kurangnya merasakan koneksi kalian ini sudah berakhir. Capricorn kuat di sini, ya, sama ada ini zodiak kamu ataupun zodiak si dia. Baik, teman-teman, kita cuba lihatkan lagi, ya. Mengapakah dia menjaga jarak, ya, dari segi hati dan perasaannya dengan kamu? Nah, mengapakah saya berkatakan begitu? Dari hati dan perasaan, kerana orang ini cukup memikirkan kamu di sini. Sering memikirkan kamu, ya, terpenjara dengan memikirkan kamu di sini. Nah, mengapakah dia memilih, ya, untuk menghindar, tidak mahu lagi memikirkan kamu di sini? Mengapakah kondisi hubungan kalian ini seperti ini? Mengapakah dia memilih untuk menghindar dan tidak mahu memikirkan kamu, baik dari segi perasaan atau emosinya? Di sini ada Nine of Pentacles. Teman-teman, orang ini sangat mementingkan kesempurnaan. Orang yang perfection, ya, perfectionist. Dia sangat menyukai kebebasan dirinya. Orangnya cukup mandiri, ya. Cukup mandiri dan dia seperti sangat bahagia dengan dirinya sendiri, mengejar cita-citanya, dan dia begitu terbiasa dengan waktu yang sudah dia berikan kepada dirinya sendiri. Sering bersendirian, sudah terbiasa seperti ini, ya. Nah, mungkin sewaktu muda dahulu dia banyak menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia lebih menghargai waktu kesendiriannya. Orang ini cukup mandiri sekali, teman-teman, ya. This got nothing to do with you.
perkara seperti ini tidak ada kait-mengaitnya dengan kamu. You don't have to take it personal. Ini bukan tentang kamu di sini. Ini semuanya tentang dia. Dia sangat sukakan waktu bersendiriannya. Orang yang sangat mandiri, cukup percaya diri, sangat rajin, sangat memfokuskan kepada keberhasilan, ya, bekerja keras, ya, dan dia banyak menghabiskan waktunya bekerja. Hanya sedikit waktu yang diberikan kepada rakan-rakan, ya, hanya sedikit waktu diberikan kepada kamu. Dan orang ini sangat mengejar kesempurnaan. Dia sudah terbiasa seperti ini. Maka seolah-olah memberikan kamu gambaran yang pasti, ya, yang dia menghindar. Kerana karakteristiknya memang begini. Dia bukan sengaja menghindar kamu, tetapi dia memang begini orangnya. Lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian. It's all about him. It's all about her. Dia memang begini, teman-temannya. You don't have to take it personally. Memang karakteristik perilakunya seperti ini. Baiklah teman-teman, kita lihatkan lagi, ya. Apakah kamu juga begitu? Apakah kamu juga seperti dia? Cukup mandiri, ya? Kita cuba lihatkan energi daripada pihak kamu di sini. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Apakah kamu juga seperti dia? Oh wow, teman-teman. Kamu lebih seperti ke arah pemikiran kamu sendiri, ya. Sewaktu dia menghindar, kamu sangat fokus dengan fikiran kamu sendiri. Nah, di sini kamu turut memikirkan dia, ya. Kamu turut memikirkan dia, tetapi kamu lebih fokus kepada gambaran yang lebih besar. Seperti tidak begitu disturb, ya, dengan tidak begitu terganggu dengan apa yang dia lakukan. Seolah-olah kamu sangat memahami dia. Kamu tahu mengapa dia begini, ya. Maka kamu, walaupun kamu memikirkan dia, kamu masih ada isu-isu lain yang perlu kamu fikirkan. Mungkin pekerjaan kamu, ya, mencari solusi kepada kehidupan kamu, apa yang perlu kamu lakukan seterusnya. Kamu lebih mengandalkan logika, tidak begitu mengandalkan perasaan kamu. Nah, walaupun kadang-kadang teman-teman, ya, kamu sangat merindukan dia, kepikiran terus tentang orang ini, tetapi kamu cuba mengalihkan fokus, ya, menggunakan logika kamu. Nah, jikalau dia boleh mandiri, kamu juga boleh mandiri. Nah, kamu berfikiran seperti itu, ya. Tetapi di sini teman-teman, ya, walaupun dia dengan kesibukannya, walaupun kamu terpaku dengan fikiran kamu sendiri, saya masih menangkap energi yang cukup egois. Ya, saya menangkap energi kalian ini yang masing-masing egois. Ketika dia mendiamkan kamu, kamu akan turut mendiamkan dia. Ketika dia menghindar, kamu juga akan melakukan perkara yang sama. Kamu bijak di sini. Kamu berfikir, apa yang dia lakukan, itu yang akan kamu lakukan. Ketika dia memikirkan kamu, kamu juga turut memikirkan dia. Nah, ketika dia ego, kamu juga akan ego. Tetapi di sini, ya, kamu memikirkan pelbagai cara. Tetapi kamu sebenarnya juga tidak mahu begitu terikat akan kondisi ini. Kamu seperti cuba membebaskan diri kamu, ya. Tetapi ada kalanya sukar untuk kamu akui yang kamu masih memikirkan dia. Maka kamu bertanya-tanya, mengapakah dia menghindar? Nah, begitu, ya. Kita akan lihatkan lagi. Di sini ada The Hierophant. Di sini sebenarnya teman-teman, ya, ada keseriusan, ya, dari segi perasaan dia dengan kamu. Daripada hatinya kepada kamu, ya, orang ini benar-benar berkomitmen, memiliki hasrat yang besar, keinginan yang nyata terhadap diri kamu. Tetapi saya tidak tahu teman-temannya, dengan kehadiran The Hierophant ini selalunya mengindikasikan sesuatu yang lebih serius. Dengan nyata terlihat, ya, seperti saya mengulangi, tetapi kartu ini sering hadir. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana dia sudah ada pasangan ataupun kamu sudah memiliki somebody di sini. Maka ini yang dipertikaikan. Bagaimanakah kalian dapat bersatu, ya, menyatukan hati masing-masing jikalau ada penglibatan orang lain. Nah, ini yang kamu sedang fikirkan. Kamu seperti sedar diri, ya. Mungkin kamu sedar bahawa posisi kamu tidak mengizinkan kamu melakukan lebih. Maka ini yang kamu pikirkan. Di sini pula dia sedar, dia harus bertindak sendirian kerana tidak banyak yang dapat dia lakukan. Jikalau kamu yang sudah ada pasangan. Seperti itu teman-temannya. Baiklah, kita cuba dapatkan gambaran yang lebih jelas di sini, ya. Apakah yang sebenarnya berlaku di kondisi hubungan kalian ini? Apakah ada petunjuk yang mungkin dapat menjelaskan lagi, ya, mengapa dia menjaga jarak dengan kamu atau cuba menghindar? Seperti apakah kondisi hubungan kalian ini? Mengapakah dia bertindak untuk menjaga jarak, tidak memberikan hatinya dengan sepenuhnya kepada kamu?
Seperti cukup berhati-hati ya dalam memberikan hatinya kepada kamu. Seperti masih merenung, masih memikir, apakah dia harus ya memberikan hatinya kepada kamu. Mengapakah dia cenderung menghindar? Comfort zone. Teman-teman, orang ini berada di zona nyaman, ya. Dia seorang yang berada di zona nyamannya. Ini cukup sinkron dengan kad dari pihak C dia. Orang yang cukup mementingkan kepentingannya. Dia berada di zona nyaman dan dia tidak suka kepada pasangan-pasangan yang clingy, yang menempel. Nah, ini terlihat dengan jelas daripada energi C dia ya. King of Swords merupakan king yang menggunakan, raja yang menggunakan logikanya. Dia sangat menyukai pasangan yang tidak menempel. Tetapi tanpa dia sedari, ketika kamu juga bertindak mandiri ya, dia yang menempel. Nah, di sini teman-teman dia berada di zona nyaman ya, di dalam hubungan ini dan tidak sukakan sesuatu yang melekat. Nah, sudah saya sebutkan tadi ya, ego, vanity and pride. Di sini kalian ini masing-masing ego ya, masing-masing tidak mahu memperlihatkan keinginan di hati masing-masing. Maka kalian ini seperti menjaga jarak. Ketika kamu yang menarik diri, dia yang mungkin menempel. Ketika kamu tidak menarik diri, kamu yang menempel, dia pula akan menarik diri. Masing-masing ego ya, seperti ada sebuah permainan ya yang dimainkan. Di sini saya menangkap orang ini teman-teman. Dia masih lagi berpegang kepada memori di masa lalunya. Sama ada energi mantannya, mantan gebetan, isteri atau suami, atau dia cukup terkesan dengan seseorang ini di masa lalunya. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin sebelum mengenali kamu ya, ada seseorang yang lain ya, yang benar-benar cukup menarik hatinya. Dia masih lagi terkesan dengan orang itu. Sama ada mantan isteri, suami, ataupun kekasih. Dia masih begitu terkesan dengan keegoan. Wanita ini, lelaki ini, orang masa lalunya. Dia masih berpegang kepada memori. Nah, berlandaskan kepada keegoan si dia ini, dia tidak mahu mengalah. Ketika dia menyadari dia mungkin jatuh cinta dengan kamu, tetapi dia tidak mahu mengalah kepada pasangan yang sebelum ini. Nah, kerana ada sesuatu yang tidak selesai di antara mereka, mungkin ya, wanita itu menjauh, lelaki itu menjauh, membuatkan dia tidak puas hati. Maka melayan egonya si dia masih berpegang kepada masa lalunya. Sesuatu yang unfinished business, tidak selesai di antara dia dengan orang masa lalunya. Ketika memori ini masih datang dan pergi dalam hidup si dia, ini menyukarkan kondisi hubungan kalian yang sekarang ini. So, ada kalanya dia panas, ada kalanya dia dingin. Datang dan pergi, ada kalanya datang ketika ada butuhnya dan kemudiannya menghindar. Memberikan kamu gambaran yang cukup jelas ya. Dia mungkin tidak memfokuskan kamu. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Mengapakah dia menghindar daripada bertemu dengan kamu? Beberapa di antara kamu di sini terlalu mengejar juga teman-teman ya, terlalu menempel sehingga ini menakutkan dia. Maka dia seperti ingin menjaga jarak di antara kalian agar kamu tidak terlalu mengejar. Di sini ada fire sign teman-teman ya, Leo, Aries, Sagittarius. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Perasaan yang kalian miliki ini cukup kuat ya, hati yang membara. Tetapi seiring berjalannya waktu teman-teman ya, saya menangkap energi api ini seperti mulai terpadamkan. Kerana orang ini masih lagi tidak dapat melupakan ya, memori masa lalunya. Kerana memori masa lalunya itu semakin berapi-api. Seiring berjalannya waktu, dia seperti terikat dengan memori masa lalunya. Di sini ada apology, forgiveness ya. Saya menangkap ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, seseorang yang gagal untuk meminta maaf. Saya tidak tahu ya, apa yang berlaku di antara kalian di sini, ataupun ini sesuatu yang berkaitan dengan energi hubungan masa lalunya yang belum selesai. Ketika kemaafan ini teman-teman ya, saya tidak tahu, tidak dilakukan dengan cara yang baik. Sama ada dengan kamu atau orang masa lalunya. Jelas terlihat ya, teman-teman, ini sesuatu yang belum selesai. Mungkin ada salah faham di antara kalian, seseorang yang tidak meminta maaf. Mungkin dia ingin kamu meminta maaf dan kamu begitu seperti ego ya, tidak mahu melayan si dia. Maka dia menghindar. Mungkin dia menghindar untuk mendapatkan perhatian kamu. Kerana dia juga turut melayan egonya.
Nah, dia berfikir ya, ketika dia menghindar, kamu masih tidak mahu meminta maaf. Nah, mungkin ada sesuatu yang tersakiti ya, tanpa disengajakan, yang hadir dari pihak kamu yang tidak kamu ketahui. Sesuatu yang membuatkan dia cukup marah ya detik ini, dan kamu tidak meminta maaf. Mungkin ada salah faham di antara kalian. Kamu terlalu ego untuk mengakui ini, atau dia juga terlalu ego ya untuk menjelaskan kondisi ini dengan kamu. Maka wujudlah salah faham di antara kalian. Nah, seiring berjalannya waktu, kepanasan ini membara kerana perkara ini tidak diselesaikan dengan baik. Di sini ada stability and harmony. Saya menangkap ya seseorang yang menghindar daripada kamu ya, go with the flow. Mengikuti arusnya sahaja. Dia menghindar, kamu menghindar, tidak banyak yang berlaku di hubungan kalian. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini ya, sama ada masing-masing menghindar demi sebuah keharmonisan ataupun demi menjaga hubungan baik di antara kalian. Ketika kalian menyedari ya ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang perlu dijelaskan, saling mendiamkan, saling menghindar dahulu ya untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan di dalam hubungan ini. Masing-masing mendiamkan diri. Tetapi jauh di dalam hati ya membara banyak soalan yang tidak terjawab. Ada yang tidak meminta maaf ya kerana terlalu ego, keras kepala. Masing-masing tidak mahu mengalah di sini ya. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar stres detik ini, teman-teman. Saya menangkap energi si dia yang cukup stres detik ini ya. Sehingga dia mengalihkan fokusnya ya kepada perkara yang lain. Tidak menumpukan fokusnya kepada kamu ya. Di sini ada perasaan bersalah, ada perasaan sabotage. Perasaan yang disabotage ya. Sama ada dia merasakan terpaksa menahan rasa rindu, rasa cinta kepada kamu yang sudah meledak-ledak, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya. Bertahan sehinggalah detik ini ya, sehingga dia merasakan begitu stres sekali. Ketika saya menangkap energi seorang yang cukup stres ya, kartu ini keluar. Nah, kamu lihat dia memegang kepalanya. Orang ini seperti sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan ya. Jikalau dia menghindar juga sakit, jikalau dia menampilkan dirinya juga sakit. Seolah-olah ya gambaran yang dia berikan ya terlalu ego, tidak melayan kamu itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia terpaksa lakukan. Entah mengapa ya saya menarik energi yang seperti itu. Orang ini benar-benar menyayangi kamu, teman-teman. Ada perasaan bersalah di sini ya dengan kondisi hubungan kalian dan sebagainya. Di sini juga wujud ataupun hadir ya zodiak earth sign, teman-teman ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius ya, elemen tanah dan elemen api. Nah, mungkin salah satu daripada kamu, contohnya ya, mungkin kamu Virgo, dia Aries, mungkin dia Leo, kamu Virgo, seperti itu ya. Nah, mungkin dia Sagittarius, kamu Taurus, seperti itu. Ada yang zodiak daripada elemen tanah, ada daripada elemen api. Seperti itu, teman-teman ya. Saya merasakan, saya menarik energi yang sedang membumi, grounding. Seseorang yang mendiamkan hubungan ini ya, mungkin telah diblokir ya, ataupun seseorang yang benar-benar menghindar daripada kamu. Nah, kita akan cuba lihatkan lagi, teman-teman. Mengapakah yang terjadi ini kebalikan? Dan malahan, dia semakin dekat secara emosi dan pikirannya kepada kamu. Jikalau dia benar-benar menghindar kamu, di atas alasan-alasan ini ya, mungkin ada salah faham, ada yang terpaksa menutup perasaannya, ada yang merasakan hubungan ini tidak dapat diteruskan, ada kesalahfahaman dan sebagainya. Mengapakah yang terjadinya kebalikan? Semakin dia menghindar, perasaan ini semakin berapi-api. Walaupun jelas terlihat orang ini menghindar kamu ya, kerana masih terikat dengan masa lalunya. Tetapi mengapakah yang terjadi ini kebalikan? Semakin dia menghindar, semakin dia jadi stres sendiri. Dia juga tidak faham sebenarnya, teman-teman. Kamu tahu, teman-teman, ketika dia terlalu jatuh cinta dengan kamu dan mulai memikirkan kamu, dia alihkan fokus ini ke arah olahraga. Mungkin pergi ke gym, pergi bersenang untuk mengalihkan tumpuannya supaya tidak terus-terusan memikirkan kamu. Dia juga tidak faham mencari solusi
Mengapakah akhir-akhir ini semakin dia menghindar, dia semakin memikirkan kamu? Dia juga tidak faham, teman-teman, ya. Maka kita lihatkan. Kita cuba bantu si dia. Mengapakah yang terjadi ini kebalikan? Dan malahan dia semakin dekat secara emosi dan pikirannya kepada kamu. We try to solve the puzzle for him, ya. Atau for her. Oh, no wonder, guys. Kamu lihat sendiri, ini jawapannya. Semakin dia menghindar, tetapi energinya semakin menempel. Nah, kamu lihat siapa yang menyeru, siapa yang memanggil. Beberapa di antara dia, teman-teman, ya, jikalau dia seorang cowok, ya, dia berambut panjang. Sudah saya sebutkan tadi, ya. Mungkin rambutnya panjang sedikit atau panjang, teman-teman, ya. Mungkin juga rambutnya agak wavy ataupun lurus seperti ini. Orangnya sudah agak berusia sebenarnya, teman-teman, ya, tetapi penampilannya cukup menarik. Ya, badannya masih lagi sihat seperti ini, mungkin sedikit maskulin, ya. Ada muscle di sini sana menjaga penampilan. Dengan kehadiran the devil ini menjelaskan segala-galanya. Energi yang kamu lihat kat di atas ini, ya, mungkin kamu boleh zoom, teman-teman, ya. Clinging. Energi yang melekat, dan di bawahnya ada the devil. Di atas ada perkataan clinging, di bawahnya ada energi the devil. Kemelekatan. Orang ini tanpa dia sadari, benar-benar energinya sudah menempel dengan kamu. Nah, ini secara apa, teman-teman? Ini berlaku secara berprogres. Dia mungkin, ya, sewaktu awal di hubungan ini menganggap kamu sebatas teman. Dia tidak menyangka seiring berjalannya waktu, dia semakin jatuh cinta dengan kamu. Ini sesuatu yang tidak dirancang. Pada awalnya, dia hanya menganggap kamu sebatas teman. Hubungan ini tidak kuat, ya. Fondasi ini hanya sebatas teman ataupun persahabatan. Seiring berjalannya waktu, perasaan ini bertumbuh. Maka dia confused, dia bingung. Dia juga tidak sedar dia mulai jatuh cinta dengan kamu. Nah, apatah lagi ada clinging and the devil. Sesuatu yang menyeru, memanggil. Tanpa dia sedari, dia tergoda dengan kamu, terikat dengan kamu. Dengan kehadiran the devil, ini energi yang saling, how to say this, ya? Seperti codependency. Ketergantungan di antara satu sama lainnya. Tanpa kamu sedari, dalam kemandirian kamu memerlukan dia. Kamu lihat, walaupun kamu fokus dengan fikiran kamu sendiri, ya. Nah, kamu lihat wajah gadis ini. Tidak mahu memikirkan, hidungnya tinggi, ya. Tetapi kamu tetap memikirkan dia. Ketika dia juga tidak mahu memikirkan kamu, dia berpaling dari kamu. Kamu lihat, dia berpandang ke arah ini seorang wanita yang lain. Maksudnya kamu. Dia, walaupun dia cuba menghindar, dia masih memikirkan kamu. Kamu cuba menghindar, tetapi kamu terikat. Nah, ini yang terjadi di antara kalian. Ada perasaan bersalah di sini. Mengapakah seiring berjalannya waktu, is this real? Apakah dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu? Kemelekatan. Energi ini sukar dilepaskan, teman-temannya, dengan kehadiran the devil ini. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah menjelaskan mengapakah yang terjadi ini kebalikan, dan malahan dia semakin dekat secara emosi dan pikirannya kepada kamu. Semakin menghindar tetapi semakin menempel. Nah, sudah sakit kepala, teman-teman, ya. Kamu tahu apa yang dia lakukan. Di sini dia cuba menyakiti kamu. Dia cuba menghampakan kamu. Dia cuba berkata tidak. Dia cuba cuekin kamu. Dia cuba walk away. Dia cuba memberikan kamu gambaran yang dia tidak berminat. Sehingga kepalanya cukup sakit di sini. Dia lakukan pelbagai cara, ya, untuk membuatkan kamu pergi. Dia cuba cuekin, dia cuba menghindar, dia cuba mendiamkan kamu, memberikan gambaran dia tidak berminat. Nah, kamu lihat apa yang terjadi ketika Five of Swords ini berdekatan, ya, bersebelahan dengan the devil. Kedua kartu ini menjelaskan apa yang terjadi ke tema readingan hari ini. Semakin dia cuba menghindar, tetapi apa yang terjadi adalah kebalikan. The energy is pulling, ya. Dia cuba cuekin kamu. Dia sengaja menyakiti kamu di sini. Banyak perkara yang kamu tanya, dia akan jawab tidak. Saya tidak mencintai kamu, saya tidak mempunyai perasaan kepada kamu. Saya hanya menganggap kamu sebagai seorang rakan. Agar dengan cara ini, kamu akan pergi. Dengan cara ini akan membantu dia dapat menghindar dari kamu. Dia tidak mahu melayan, ya, apa yang dirasakan di hati demi menjaga hubungan baik persahabatan kalian yang mungkin melibatkan pihak ketiga. Ini caranya, ini ketegasannya.
Tetapi apa yang terjadi? Semakin dia cuba menghindar, kamu lihat the devil ini memanggil. Nah, ini sangat menjawab ke tema readingan hari ini, teman-teman ya. Semakin menghindar, semakin menempel. Dalam arti kata lain, rencana si dia ini gagal, kandas. Di sini ada justice, teman-teman. Ada ikatan takdir di antara kalian yang sudah ditakdirkan untuk kalian ini bersama sebenarnya. Ada titik pertemuannya, sesuatu yang seimbang dari segi pemikiran kalian. Kamu sangat tertarik dengan dia, dia sangat tertarik dengan kamu. Kalian ini mirroring, banyak persamaan. Dia tidak pernah merasakan nyaman ya, seperti melihat refleksi dirinya sendiri ketika memandang ke arah kamu. Di sini ada ikatan takdir, teman-teman, yang menemukan kalian, maka sukar untuk dilepaskan. Wow, King of Wands. Teman-teman, orang ini cukup tertarik kepada kamu ya. Dia sangat-sangat tertarik dan berapi-api dengan kamu di sini. Cukup berapi-api. Kamu tahu ketika mengenali kamu, kamu mampu membantu si dia untuk mengimbangi, sekurang-kurangnya mengimbangi atau melepaskan masa lalunya. Pelbagai cara yang dia cari, teman-teman, untuk menghindar daripada kamu. Tetapi kebalikan, apa yang terjadi itu kebalikan. Yang dia temukan daripada kamu adalah kekuatan. Kamu merupakan simbol kekuatan di belakangnya. Dia tidak menyangka kamu benar-benar mendukung, kamu benar-benar membantu, kamu benar-benar support si dia. Maka ketika dia merasakan kamu adalah sumber kekuatannya, dia tidak dapat menghindar lagi. Nah, ketika semakin menghindar, semakin menempel jadinya. Kamu merupakan sumber kekuatan yang berapi-api di belakang si dia. Kamu menjadikan dia seorang yang percaya diri, mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dia dapat lakukan. Dia mungkin ya teman-teman ya, seiring berjalannya kehidupan si dia ini, dia hilang kepercayaan diri. Tetapi ketika bertemu dengan kamu, kamu kembalikan kekuatan itu kepada dirinya. Maka ini membuatkan dia menempel terus dengan kamu. Dia dapat merasakan ya, segala harapan itu dapat kamu wujudkan. Kamu memberikan dia semangat. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, dan ini keluar kartu Sun. Kamu memberikan dia harapan baru. Kamu membuka jalan bagi si dia. Kamu memberikan dia semangat, dukungan, bahawa dia mampu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ketika dia berada di titik yang paling rendah ya, kamu seperti menyemarakkan kembali semangat yang sudah hancur di hatinya. Mungkin ini terjadi dengan orang masa lalunya, teman-teman ya. Tetapi kamu seperti menyemangatkan semula, membuka harapan baru kepada si dia. Ketika dia melihatkan aura positif ini daripada kamu, teman-teman, ini membuatkan dia tertarik kembali kepada kamu. Sukar untuk menghindar, walaupun dia sudah cuba di sini sehingga sakit kepala. Tetapi dia tidak dapat menjauh dari kamu ya. Kerana apa yang terjadi adalah kebalikan. Aura positif kamu ini menarik dia. Dia cuba negatif. Kamu di sini sering mengeluarkan positif. Kamu tidak membayar balik ya dengan cara negatif. Tetapi kamu terus-terusan ya mewujudkan aura positif. Sehingga aura positif ini menjadi semakin besar ya. Semakin besar dan benar-benar meninggalkan kesan kepada si dia. Kamu lihat di belakang dia ada apa? Ada sumber kekuatan. Lion ini menunjukkan sumber kekuatan diri yang tidak pernah dia lihat, tetapi melalui kamu. Maka energinya menempel terus. Dia sedar dengan orang lain tidak ada energi aura positif seperti ini. Di sini teman-teman ya, orang ini menanti momen yang tepat ya. Sebenarnya dia ingin bertindak, ya dia ingin bertindak, ingin melakukan sesuatu. Tetapi ada sesuatu yang meragukan si dia. Dia ingin mendapatkan pencerahan ini, mencari solusi ya kepada hubungan kalian agar tidak berterusan menghindar. Tetapi dia seperti berdiri di satu sudut ya, menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Kerana saya tangkap dari awal lagi ada penglibatan orang lain di sini. Dia takut kesan yang akan ditinggalkan. Apakah dia bakalan menyakiti orang lain ketika dia mendekati kamu? Di sini dia memikir. Dia tidak berganjak pergi, dia juga tidak maju. Dia cuba memikirkan cara untuk mendapatkan solusi ya, bagaimanakah cara yang lebih tepat untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Orang ini sering memantau kamu, teman-teman. Memantau dari kejauhan ya, mungkin memantau social media kamu, dan dia juga menyedari ya, kamu banyak memberikan dia kebebasan.
Orang lain mungkin ya, orang masa lalunya banyak mengekang si dia, walaupun dia begitu terkesan dengan orang masa lalunya. Tetapi dengan kamu berbeza. Kamu banyak memberikan ruang kepada si dia. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, mengapakah yang terjadi ini? Kebalikannya, kerana ruang dan kebebasan yang kamu berikan kepada si dia ini membuatkan dia seperti merasakan dirinya tidak dikekang. Bersebelahan dengan the sun, dia merasakan terlalu bebas dengan kamu. Kamu tidak mengekang dia. Maka mengapakah perlu dia menghindar ketika kamu memberikan freedom itu kepada dirinya? Nah, dia mungkin akan menghindar jikalau kamu terus-terusan mengejar. Tetapi ketika kamu memberikan pencerahan, kebebasan, dia tidak perlu lagi menghindar daripada kamu. Maka energi ini akan terus menempel. Seperti itu ya. Nah, kamu lihat di atasnya. Flow yang akan mengalir dengan stability, dengan stabil. Ada perkataan harmoni di sini. Di sini teman-teman ya, sehinggalah detik ini. Energi orang ini masih menempel dengan kamu kerana banyak yang dia pendamkan. Jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam teman-teman ya, dia sebenarnya memendam sebuah perasaan takut kehilangan kamu. Orang ini mencintai kamu sebenarnya, tetapi dia tidak pasti apa yang perlu dia lakukan. Orang ini cukup insecurity. Dan dia sedar ya, kalian ini terkoneksi secara intuisi. Banyak yang dia pendamkan ya terhadap kamu. Nah, khususnya di waktu malam ya, dia sering memikirkan kamu di sini. Dia menyalahkan dirinya kerana sabotage. Dia mensabotaj perasaannya sendiri tentang apa yang dia rasakan kepada kamu. Dia sangat merindukan kamu ya. Seperti lemas di dalam tasik, di dalam air ini ya. Ketika dia terpaksa menahan sebuah kerinduan terhadap diri kamu. Dia merasakan lemas. Energi si dia ini menempel terus dengan kamu walaupun kamu merasakan dia cuba menghindar. Begini teman-teman, aksi si dia ini bercanggah dengan kemahuan di hatinya. Dia menghindar. Itu gambaran yang ingin dia berikan. Tetapi di dalam hatinya penuh dengan kerinduan. Takut kehilangan kamu. Ini sesuatu yang dia pendamkan. Tidak dia ceritakan, tidak dia tampilkan. Maka wujud perasaan bersalah. Bersalah terhadap dirinya, bersalah terhadap kamu. Bottom of the deck teman-teman ya. Beberapa di antara kamu di sini hubungan long distance relationship ataupun hubungan yang sebatas di social media, tidak pernah bertemu. Dan dengan jelas memperlihatkannya, orang ini bukan saja menghindar, tetapi ada yang sudah mengakhiri hubungan ini. Sama ada kamu yang memutuskan atau dia yang memutuskan. Nah, walaupun dalam keadaan terputus, hubungan yang sudah selesai. Kerana ada koneksi batin, ada koneksi intuisi, ada koneksi spiritual di sini. Saya menangkap teman-teman ya, kalian ini masih terhubung. Masih memikirkan satu sama lainnya. Walaupun dalam keadaan ego, kamu masih terpaku memikirkan si dia. Walaupun dia kelihatan begitu mandiri, dia masih terkunci ya dengan memikirkan kamu di sini. Ada perasaan bersalah, teman-teman. Kalian ini masih merenungkan satu sama lainnya. Wujud perasaan seperti begitu bosan ya dengan keadaan yang berputar seperti ini. Perlu melakukan pembaharuan. Memikirkan cara ya untuk menjalankan sesuatu yang baru. Ingin kembali menawarkan cinta. Sebab keadaan seperti ini jikalau berlanjutan teman-teman ya, ini seperti sesuatu yang monoton. Dan dia tidak mahu kamu kehilangan minat terarah dirinya. Maka dia ingin kembali menawarkan cintanya kepada kamu. Memikirkan cara ya. Apakah cara yang lebih atraktif, yang lebih akan menarik kamu kembali. Dia merasakan mungkin apakah hubungan ini berakhir kerana kamu sudah hilang minat. Maka dia mencari cara untuk datang kembali menawarkan hatinya kepada kamu. Sebenarnya jauh di dalam hatinya dia takut kehilangan kamu, teman-teman ya. Di sini ada simbol kesetiaan yang masih mengikuti kamu. Orang ini begitu tulus mencintai kamu, teman-teman ya, dan masih berpegang kepada perasaan ini. Nah, walaupun dia menghindar, masih ada memori-memori yang baik di antara kalian. Kalian masih lagi terhubung. Ini kehendak alam semesta yang menyatukan kalian. Sudah ada ikatan takdir di sini. Seperti walaupun berpisah, walaupun berjarak, semesta akan menyatukan kalian. Maka terlihat dengan jelas ya ke depannya nanti kalian masih akan terhubung. Nah, zodiak terkuat yang terbaca di sini adalah Capricorn yang hadir 2 kali ya, The Devil and the World. Orang ini begitu
melekat dengan kamu teman-teman ya, begitu menempel sekali kerana masih ada godaan yang begitu kuat di hatinya untuk kamu. Tetapi apa yang dia tampilkan agar kamu patah hati dengan dirinya, agar kamu tidak begitu mengharap, itu yang dia lakukan. Zodiak terkuat adalah Capricorn, Libra, Aries, Leo, Pisces dan Gemini. Itu yang terkuat di sini teman-teman ya. Dan saya merasakan semua zodiak sign hadir hari ini kerana kita ada Earth element, Fire element dan juga elemen seperti Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Semua zodiak hadir. Zodiak yang terkuat sudah saya bacakan tadi. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan ya dengan lebih jauh. Apakah yang akan terjadi dengan kalian ke depannya nanti? Jikalau orang ini menghindar tetapi energi kemelekatannya menempel terus, apakah yang bakal terjadi di dalam hubungan kalian ini dalam waktu dekat ini? Apakah yang akan terjadi di hubungan kalian dalam waktu dekat ini? Wow, self-indulgence. Masih lagi begitu terfokus dengan diri masing-masing teman-temannya. Masing-masing begitu ego, tidak mahu mengaku kalah ya. Tidak mahu mengalah di sini ya. Dan saya menangkap kerana dia terlalu stres ya. Orang ini mungkin akan makan berlebihan ataupun melakukan sesuatu yang lain itu berlebihan. Mungkin terlalu memfokuskan kepada pekerjaannya sehingga kurang tidur, ataupun ketika dia stres, dia menjadi seperti saya, banyak makannya. Kerana begitu stres dan tidak tahu lagi ya, sakit kepala di sini teman-teman, begitu stres menjalankan hubungan ini. Ada sesuatu yang akan berlaku dengan cepat di sini teman-teman ya. Mungkin orang ini akan melakukan perubahan yang mengejutkan kamu, yang bakal memberikan kamu pencerahan. Ini sesuatu yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini. Oh wow. Seperti kartu di bottom of the deck tadi ya. Orang ini akan cuba nembak kamu lagi teman-teman. Kamu tahu mengapa dia akan cuba nembak kamu lagi? Kerana semakin menghindar, semakin menempel. Nah di sini jikalau kamu tidak mahu melayan energi si dia ya, mungkin beberapa di antara kamu akan menemukan cinta baru. Kehadiran cinta baru yang akan berlaku dalam waktu dekat ini dengan cepat. Tetapi saya menangkap ya, kerana energi orang ini yang menghindar, semakin menempel, dia akan cuba nembak kamu lagi. Akan cuba menghadirkan dirinya dengan cepat. Di sini ada sesuatu yang ingin dia tawarkan kerana dia mencari cara untuk mengambil ya, hati kamu kembali. Bottom of the deck, kerana orangnya cukup insecure. Dia mulai merasakannya mungkin ada frustasi, mungkin sesuatu yang tidak dia lakukan dengan baik dan kamu hilang minat ya. Mulai hilang minat dan mulai fokus ya dengan diri kamu sendiri. Baiklah teman-teman, kita dengarkan pengakuan-pengakuan si dia ya terhadap hubungan ini. Mungkin teman-teman ya, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui ya, yang akan menjelaskan lagi mengapakah selama ini dia bertindak untuk menghindar ya daripada kamu. Melalui kartu-kartu ini mungkin ada penjelasannya. Mengapakah dia menghindar dari kamu? Apakah yang sedang dia sembunyikan dari kamu selama ini sehingga dia bertindak untuk menghindar? Kita cari tahu lagi. My pride and ego got hurt, so I wanted revenge. Nah, sudah saya katakan tadi ya, seseorang yang benar-benar ya menjaga harga dirinya terlalu ego. Dia merasakan dia terlalu ego dan kamu sudah menyinggung ya keegoannya. Dia merasakan mungkin ya tidak ada kata maaf dari kamu ya. Egonya cukup tersinggung teman-teman ya. Dia merasakan cukup dilukai dan ingin membalas dendam. Nah, dia melakukan ini dengan cara apa? Membalas dendam dengan menghindar, mendiamkan kamu. Sengaja dia lakukan untuk memberikan kamu pelajaran. Dia lakukan ini kerana dia terlalu ego, terlalu melayan egonya si dia dan ingin membalas dendam. Maka dia menghindar. There are feelings of anger inside of me that I need to release before I explode. Kamu tahu ada perasaan yang terlalu marah teman-teman ya. Sebelum dia meletup teman-teman, lebih baik dia menghindar dahulu. Nah ini yang ingin dia jelaskan. Dia tidak mahu bertemu dengan kamu dengan perasaan kemarahan ini.
lebih baik menghindar daripada datang kepada kamu dengan perasaan yang meledak-ledak, ingin memarahi. Nah, sebelum dia meletup seperti volcano, teman-teman, ya, gunung berapi, lebih baik dia menghindar. Nah, ini penjelasan si dia. Saya tidak tahu mengapa, ya, banyak kemarahan dan frustasi di hatinya yang perlu dia rilis. Ya, maka dia perlu rilis energi ini sebelum dia datang kepada kamu dan melampiaskan, ya, kemarahan ini kepada kamu. Maka cara yang terbaik adalah dengan menghindar daripada melampiaskan kemarahan ini ke atas diri kamu. Nah, ini yang dia lakukan di sini, ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh, ya, teman-teman. Apakah ada penjelasan yang lain mengapa dia menghindar dari kamu? I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. Ini balik-balik, ya, berkaitan dengan ego seseorang, teman-teman. Dia tidak peduli jikalau dia benar-benar, ya, sudah salah ataupun bersikap kasar dengan kamu, ya. Tidak ada perasaan bersalah itu, ya. Kerana dia merasakan dia terlalu melayan egonya. Nah, dia perlu mengendalikan egonya, maka dia menghindar duluan dari kamu. Kerana egonya sudah tidak terkendali, ya. Dia mengakui bahawa egonya terlalu besar dan dia perlu mengendali keegoannya. Dia tidak peduli akan perasaan kamu kerana dia perlu mengendali egonya dahulu. Nah, orang ini benar-benar memiliki ego yang luar biasa, ya. I'm going through a roller coaster of emotion and I won't admit it. Perasaannya cukup terganggu, seperti menaiki roller coaster, maka dia perlu kendalikan kemarahannya, frustasinya, egonya, mendamai dengan dirinya dulu. Mendamaikan situasi dengan perasaan dan hatinya dahulu sebelum dia datang kepada kamu. Ada perkara yang perlu dia settle dengan dirinya. It's not about you, it's about him. It's about her. Sudah saya sebutkan tadi. Tidak ada kaitan dengan kamu. Don't take this too personally, ya. Ini bukan ada kaitan dengan kamu, tetapi dia perlu kendalikan emosinya dengan baik. Maka dia menghindar. I have lost all control of my life. I keep messing up. Wow, ini seperti sebuah cerita, teman-teman, ya. Dia kehilangan kendali dalam hidupnya. Dia seperti sudah tidak dapat mengontrol, ya, segala sesuatu yang berlaku dalam hidupnya. And I keep messing up. Banyak yang telah dia rusakkan. Mungkin, ya, hal-hal yang tidak berjalan, ya, sesuai dengan harapan si dia, sesuatu yang tidak berjalan seperti mana dia rencanakan, dan dia seperti messed up. Benar-benar sudah merusakkan segala sesuatu yang sedang berjalan di dalam hidupnya. Mungkin mengalami kerugian, kehilangan pekerjaan, mungkin baru berpisah dengan seseorang, mungkin keluarganya porak-peranda, maka dia perlu mengendalikan isu ini, maka dia menghindar dari kamu. Nah, di sini terlihat dengan jelas ada masalah dalaman yang tidak ada kaitan dengan kamu, teman-teman, ya. This situation has become very difficult for me to manage mentally. Nah, seseorang yang memegang kepala tadi, ya, terlalu berat untuk dihandle, ya, secara mental. It is draining me. Orang ini kelelahan, teman-teman. Kelelahan dari segi mentalnya. Nah, di sini ada Eight of Swords, ya. Sudah kelelahan daripada segi mentalnya dan turut menguras, ya, segala tenaganya. Maka ketika dia merasakan dia perlu, ya, mengendali masalah mental, ya, masalah emosi, maka dia bertindak untuk menghindar dari kamu. Baik, teman-teman, kita cuba lihatkan di sini initial apa saja yang hadir melalui pembacaan hari ini. Di sini ada huruf B, Bravo. Ada huruf G, Golf. Y, Yankee. P, Papa. Q, Quebec. Z, Zulu. K, Kilo. J, Juliet. A, Alpha. C, Charlie. Mungkin ada seseorang yang bernama Jack di sini, ya. Mungkin nama gelaran seperti itu, ya, nama panggilan. Dan huruf E, Echo. Baik, teman-teman, E, B, G, Y, P, Q, Z, K, J, A, C. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini, ya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.